Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Terima kasih TikTok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Apa kabar Kak Mauli? Masya Allah, duluan ya. Ini kita lanjutkan pembahasan kemarin. Nah, pemula mulai dari awal lagi nih tuh. Kemarin ternyata ada 2 orang yang baru datang ya. Saya juga lihat banget. Asik. Kemarin sampai ciri-ciri fi'il madi ya. Ciri-ciri fi'il madi itu bentar. Ada di ciri-ciri fi'il madi itu akhirannya, dia punya akhiran, kemudian akhirannya itu menentukan domir yang tersimpan di dalamnya karena mengandung domir muttasil yang rofa. Baik. Oke, bacakan. Kemarin kita sudah membahas tentang sami'a, sami'u gitu ya Kak ya. Sekarang yang ciri-ciri fi'il madi kalau misalnya kita mendapati kemarin akhirannya itu berupa fathah, maka dia mengandung domir yaitu huwa. Kalau dia itu berupa alif akhirannya, maka mengandung domir huma. Kalau dia itu berupa wawu alif, maka dia mengandung domir hum. Contohnya apa? Iya Kak, kita tulis ya. Kemarin kata Nasoro yang ini. Nasoro tuh menolong ya. Udah lihat di tasrifnya. Kakak kalau ada nih saya itu silakan dilihat di tasrif yang kita punya, boleh yang seperti ini, boleh yang lainnya juga. Misalnya di sini ada apa ya? Sudah itu semua ya. Sekarang cari di tempat lain. Al-Quran. Ayo coba kakak barangkali ada yang mau memberikan ini. Contoh gampang. Di solaha iya. Hofaz kemarin udah ya. Hofaz ini fi'il madi. Ada tak sukun berarti dia kembalinya kemana? Domirnya apa di sini tersimpannya? Domirnya adalah hiya. Baik, hofaz kemarin hofaz. Kemudian yang madi ya Kak ya. Tapa ini bedore. Nah ini wasoina kita tulis sambil belajar dulu ya Kak ya. Wasoina ada ya, ada nun gitu kan. Wasoi. Ini ada tasdidnya di sini ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat Kak. Kalau seperti ini kita akan bilang begini. Wasoina ini adalah fi'il apa Kak? Fi'il madi. Baik, bentar ya saya tekan dulu. Fi'il madi dengan domir di situ apa domirnya? Domirnya apa Kak? Domirnya apa Kak di sini?
Waswaina. Fi'il madi domirnya apa? Masya Allah, betul. Di sini ada nahnu. Nahnu sebagai apa? Sebagai fa'il. Baik. Kalau gitu artinya apa? Waswaina. Waswaina, wasiat. Mewasiatkan. Ada tas di sini. Waswaina. Kami mewasiatkan. Ya kan? Nahnu dulu, Kak. Nahnu dulu. Kami mewasiatkan gitu, Kak. Baik. Nah, gitu ya. Baik. Sekarang kita tambah lagi. Betul, kami wasiatkan Kak Rian. Barakallahu fikum. Sekarang kita cari lagi di Quran. Yang fi'il madi, Kak. Berarti situ ada domirnya nahnu ya. Nahnu. Wakafa. Nah, ini. Kana yuri. Ini kafa ya kan, kafa. Kafa ya. Sebentar, yang bahasa Indonesia beda lagi. Kafa ya, kafa. Ini apakah fi'il madi juga? Fi'il madi. Ada domir di sininya. Domirnya apa, Kak? Di sini domirnya apa? Kafa. Wa waswainal insana walidayhi ihsan. Betul. Al-Isra. Huwa, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, huwa menjadi fa'il. Kalau gitu diartikan apa? Tapi ini yang seperti ini enggak ya? Diartikan apa? Dia SPOK ya, kalau dalam bahasa Indonesia SP predikat terus objek terus keterangan. Jadi kita mulai menerjemahkannya mulai S dulu, subjek dulu. Subjeknya itu fa'ilnya dulu. Baik. Huwa, dia cukup ya, mencukupkan ya. Dia cukupkan. Iya kan, cukup. Dia cukupkan. Oke, udah ya, Kak. Baik. Ini alif. Ini alifnya apa namanya? Fathahnya muqaddarah. Baik. Nah, ini wasoina akhirannya ini. Berarti dia ada apa, Kak? Dia nih ada nahnu, ya kan? Gitu, Kak. Baik. Sekarang kita tambah lagi. Sudah ya, sekarang ciri-ciri fi'il madi sudah kemarin. Jadi kita hafalin, Kak. Gini. Ada yang sudah jadi kemarin itu. Dikasih yang lebih ini lagi. Oke. Untuk belajar sorobnya bisa Kakak lihat di tas kuning. Di sini ada di etalase 4 ya, di etalase Amsilatut Tasrif. Itu harganya 8.500 ya. Silakan dilihat berapa Kakak dapat. Berapa Kakak dapatnya. Nah, ini Kak. Nah, gitu. Jadi kalau fi'il madi, kita ulangi. Ya. Fi'il madi itu pas ya, kalau sini pas ya, Kak ya. Kalau dia misalnya fa'ala, awalannya sebentar. Tandanya apa ya tadi tuh? Sebentar. Masya Allah, gini deh
Kak nggak boleh pakai warna yang merah gitu Kak, makanya tadi ada warna yang ungu kan tadi Kak ya. Ini nih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa fa'ala ini ada domir munfasilnya itu huwa, akhirannya ini fathah. Kemudian fa'ala ini berarti akhirannya alif. Kemudian fa'alu akhirannya wawu alif. Fa'alat ini akhirannya ta sukun. Fa'alata ini akhirannya ta, kita bilang ta gitu Kak. Mbahmu, Masya Allah mbahmu sehat. Masya Allah, terima kasih, barakallahu fikum. Berkah rezekinya mbah. Berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Lanjut ya Kak ya. Kita lanjutkan. Fa'alna. Nah gitu aja. Nah berarti ini masuk, ada domir di sini, hunna. Alhamdulillah. Wih, ada Ustadz Dr. Suhairi Mukti. Sehat Ustadz. Barakallahu fikum. Kemudian fa'al ta. Ini ta. Berarti merujuk ke anta. Fa'al tuma. Akhirannya tuma, maka menunjuk antuma. Fa'al tum. Akhirannya tu merujuk ke antum. Fa'alti akhirannya ti merujuk ke anti. Kemudian fa'altuma, tuma ini merujuk ke antuma. Fa'altunna, nah ini tunna ini berarti ya berapa? Banyak, kalian perempuan banyak. Antunna, fa'altu aku, tu akhirannya tu ke domir ana. Fa'alna, nah ini yang tadi waswaina gitu Kak. Ini merujuk ke nahnu, baik. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, ini namanya apa? Lugawi. Kalau ke bawah ini lugawi. Dah ya, sekarang kita masuk ke fi'il mudhari. Udah siap fi'il mudhari? Baik. Kita masih pakai ini, kemudian di sini ada Samudra Nahwu karya Ustadz Asep Jamaluddin. Ini beliau adalah lulusan Lirboyo, kemudian sekarang ada di Jember, membuat beberapa kitab, kemudian dimaknai gitu lah. Bagus ininya, bukunya, silakan. Ada di tas kuning pojok kiri, dilihat ininya berapa. Saya coba sematkan bagi yang ingin mendapatkannya. Baik, ada di etalase 5. Nah, lihat. Ini rumus-rumus makna 3 bahasa, ada Indonesia, Madura, Jawa. Orang Madura diakui. Udah Madura tuh sudah mendunia ya Kak. Masya Allah, saya juga kalau live itu yang datang tuh orang Madura. Masya Allah, barakallah fikum. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita belajar, mulainya yang awal-awal kita akan ketemu namanya Jurumiyah. Nah, kitab Jurumiyah itu kalau sudah dipegang, nanti ada sarahnya. Nah, ini namanya sarah Mukhtasar Jidan. Ya, ini babul kalam dulu. Baik. Babul kalam itu apa? Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu. Nah, di sini udah tulisannya nih Kak. Nih, kata esai jum ya. Baik. Al-kalamu adapun kalam itu huwa ya dia itu kalam al-lafzu. Nah, ini khobarnya. Al-murakabu, nah ini ada tulisannya nun. Nun itu artinya naat. Iya. Al-mufidu ini juga naat. Iya. Nah, di sini ada kalimat yang berupa terjemahan bebasnya. Kalam adalah lafaz yang murakab berfaidah dengan wadho gitu Kak. Assalamualaikum Ustazah, saya selalu Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Anton. Sehat selalu, Dek. Baik. Ini ada di etalase 4. Etalase 5 ya, Kak? Ya, sudah saya sematkan etalase 5. Silakan. Ini buku-buku yang ada di sini adalah referensi saya. Baik, kita lanjutkan belajarnya. Sekarang yang fi'il mudhari. Baik, sekarang yang fi'il mudhari. Oke, selain yang ini samudra nahwu, nanti ada juga namanya nahwu milenial. Kalau nahwu milenial itu terjemahan dari apa deh Anton? Mutammimah, iya. Kemudian ada lagi yang terjemahan al-iqlal gitu. Jadi sebenarnya bagi pemula itu onderdil apa senjatanya itu sudah disiapin gitu. Para ulama sudah mempersiapkan biar teman-teman yang baru belajar bahasa Arab itu bisa mengikuti bahasa Arab dengan nyaman gitu, Kak. Ya. Dan salah satu yang saya pegang sekarang ini adalah hasil dari ini sebelah ya, yang belajar dengan tujuan untuk para nahwu pemula ataupun mereka yang sudah terbiasa mengajarkan tetapi nggak paham metode yang tepat untuk ke audiens gitu, Kak. Baik, lanjut ya. Jadi ikuti aja. Kalau misalnya kemarin tuh ada beberapa yang tanya ke saya, ada buka kursus, maksudnya gimana ya gitu. Kalau ada yang bisa saya bantu bisa silakan gitu. Iya. Kalau buka kursus secara formal saya belum. Baik, silakan kalau mau tanya-tanya di link bio aja, Kak. Baik, lanjut ya. Baik, sekarang kita tahu bahwa kalau fi'il madi itu lihatnya di akhirannya. Nah, ini kalau fi'il madi lihat akhirannya. Sekarang fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu ada awalan dan akhiran. Ya, ada awalan dan akhiran. Kita ini simpan dulu bukunya. Kita lihat yang kemarin dah sekarang fi'il mudhari. bulan 2 tahun 2006. Jadi saya sudah menamatkan kitab ini, buku pelatihan ini sudah berapa kali ya? Iya, lama. Karena saking lamanya jadi sudah bolak-balik. Oke, terima kasih sudah bergabung. Masya Allah, Ustaz Ataradib wa Atbik masih. Ya, ini saya lagi belajar di Nahwu Pemula. Bagi para pengajar mungkin agak aneh kalau saya ngajarinya, tapi ini memang masing-masing orang berbeda metode untuk pendekatan bisa mengikuti sebenarnya bahasa Arab itu mudah. Yang susahnya itu karena belum menemukan cara yang termudah untuk bisa memahaminya begitu. Saya tawarkan di salah satunya. Baik, ini ciri-ciri fi'il mudhari. Bentar ya, tikitin dulu. Oke. Nah, ini ada Ustadz Asep datang nih bukunya. Ya, bukunya Ustadz Asep salah satunya ini. Jadi bisa jadikan referensi bagi para nahwu pemula gitu. Ya. Untuk dibahas karena ini metodenya dia menerjemahkan dengan kata per kata, juga disebutkan di situ sudah ada mutadanya, khobarnya apa, dan naat, kemudian posisinya sebagai apa, maf'ul bi atau apa. Nah, di sininya ini adalah kalimat sebagai terjemah bebasnya gitu. Jadi untuk pemula itu sangat membantu sekali. Saya saya pakai di kelas sebelah juga untuk belajar sama ibu-ibu untuk dijadikan referensi. Baik, lanjut ya, Kak ya. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri fi'il mudhari. Kalau cara mudahnya untuk menentukan apakah itu mudhari apa bukan, kita lihat adakah kalimat di depannya, huruf di depannya, awalan dan akhiran. Nah, awalannya itu terdiri dari
4 huruf. Ada ya, ada ta, ada alif, ada nun. Baik. Nah, kemudian ketika kita membahas fiil mudhore, nanti muncul juga huwa, huma, hum kayak gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Iya, karena apa? Karena dengan begitu kita gampang menerjemahkan iki sopo sih yang ngomong gitu. Ini siapa yang bicara? Ini siapa yang dimaksud? Ini siapa yang melakukan gitu loh, Kak. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Lanjut ya. Awalannya iya, akhirannya ada domah, maka dia mengandung domir huwa gitu, Kak. Awalannya iya, akhirannya alif nun, maka dia mengandung domir huma. Awalannya iya, akhirannya wawu nun, maka dia mengandung domir hum. Baik. Lanjut ya. Ini namanya kata ganti orang berapa, Kak? Kata ganti orang ketiga. Di sini awalannya ta, akhirannya domah, maka dia mengandung domir hiya. Nanti ketemunya anta gimana? Masya Allah Pak Tab, sehat Pak. Terima kasih sudah bergabung ini. Para ini semua. Para suhu, Masya Allah. Kemudian kalau misalnya awalannya ta, akhirannya alif nun, maka dia mengandung domir huma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Aan Hamdalah, barakallah. Aan Hamdulillah, ya saya nggak bisa lihatnya. Baik Kak, lanjut ya. Oke, terima kasih yang sudah share. Terima kasih, barakallahu fikum. Ya, silakan direpost banyak agar para penahu pemula yang bingung mau belajar dari mana dulu bisa nyampe sini gitu. Nggak pakai aturan terlalu ribet. Kita kemarin ini cuman oret-oretannya apa? Saya cuma sedikit. Kita belajarnya ini Kak. Kemarin tuh cuman belajar tentang apa itu nahwu sorof apa ya kan, kemudian ilmu yang menerangkan tentang kata namanya sorof, ilmu menerangkan tentang kalimat namanya nahwu. Kalau dalam Al-Quran itu kata-kata kata di dalam bahasa Arab itu hanya terbagi 3, ada fiil, ada isim sama huruf. Iya, masa udah lupa? Iya maklum Bapak. Bapak apa Ibu ya? Bapak kayaknya. Baik. Kemudian kita ke asal madahnya itu kata asal katanya itu orang bahasa yang kalau kita belajar bahasa Arab orang akan mengenal 3 huruf fa, ain, dan lam. Makanya ketika ketemu kata ba, kaknya ini adalah fa fiil, taknya ini adalah ain fiil, ba-nya ini lam fiil gitu Kak. Nah, kalau ini ada tambahannya akhiran, berarti akhiran saja namanya fiil madi. Kalau ada tambahannya 2 yaitu awalan dan akhiran, maka disebutnya fiil mudhari. Kemudian habis itu kita belajar dhamir munfasil. Yang kata ganti orang ketiga itu kita nunjuk ke atas. 1 orang huwa, 2 orang huma, 3 orang hum. Ini untuk kata ganti orang ketiga laki-laki. Kalau perempuan pakai tangan kiri, ya kan. 1 namanya hiya, kemudian 2 namanya huma. Kalau 2 orang huma, kalau 3 lebih namanya hunna. Ya kan Kak? Nah, sekarang kita balik ke sini, tulisan sini, ini kata ganti orang kedua. Kalau kata ganti orang kedua, kita nunjuk nih, anta gitu. Antuma, antum, ini untuk laki-laki. Kemudian anti, antuma, antun. Nah, jangan tanya, kenapa perempuan ada sebelah kiri? Itu cuma untuk memudahkan aja. Baik, terima kasih. Sementara kita lihat lagi, di sini menunjukkan beda antara kata ganti pertama, kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ketiga. Hati-hati gitu. Untuk apa? Karena kalau menerjemahkan nanti salah gitu. Apalagi kalau misalnya itu ayat-ayat syariah, ayat-ayat hukumnya kayak gitu tuh Kak. Nanti jatuhnya juga apa namanya, disitulah kita pahami bahwa bahasa Arab itu harus kita pergunakan dengan baik.
takutnya kalau misalnya kita salah menyematkan itu domir, nanti terjemahannya juga salah. Apalagi kita sebagai orang yang apa nih tuh bukan orang asli orang Arab ya Kak ya. Baik. Ana ini untuk aku. Nahnu ini untuk kami. Ana, nahnu ini termasuk kata ganti orang pertama. Baik. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dihafalin. Enggak usah. Harus di ini. Nah, tadi udah ya ciri fi'il madi, sekarang ciri fi'il mudhari. Sampai mana tadi? Ya. Sama semuanya seperti ini. Wawu nun berarti masuknya ta wawu nun. Kalau awalannya ta wawu nun, akhirannya ke antum. Kalau nahnu gimana? Nah awalannya, nun awalannya, terus kemudian kan ada nusiro, nusirna gitu? Enggak. Kayak kita itu lihatnya ya. Berarti ini nu gitu kan ada yang nu ada yang na gitu, jadi ya cuma nun aja Kak awalannya, kemudian akhirannya domah. Kita lihat praktek di tasrifnya. Baik, praktek di tasrifnya ini ada di halaman 40. Yang satu ya tadi lugawi itu 36 ya kalau nggak salah ya, yang kalau mudhari'nya 40. Nah ini dia ya, ini contohnya yaf'ulu. Kalau yaf'ulu ini huwa muqaddar, jadi ada di situ ada huwa gitu loh Kak. Saya sudah sempetin di sini. Yaf'ulani ini ada alif ada nun, berarti masuknya ke huma. Yaf'uluna ini ada waw, ini ada wawu nun, berarti masuknya ke hum. Ini apa yang ini banget ya Kak. Oke. Kalau gitu saya masukkan ini aja biar ini. Oh ya. Seperti tadi ini bahasa yang tadi. Oke. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu. Nah, yang ini nih kan yang saya tadi bilang. Kadang ini ya nun akhirannya domah. Kalau awalannya alif akhirannya domah, berarti dia mengandung domir apa? Ana gitu. Af'ulu naf'ulu gitu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Af'ulu naf'ulu gitu Kak. Sekarang kita praktek yuk. Baik, praktek ada di ini. Cari yang fi'il mudhari. Banyak ini. Coba. Oke, ini nih Kak nih. Saya besarin. Nah, lihat ini. Gak bisa dibesarin. Oke, ini aja. Iya, lagi apa namanya tuh error ininya tuh. Jadi HP-nya tuh gini, suka jalan-jalan. Bukan orangnya aja yang jalan-jalan, HP-nya. Iya, nah ini nih. Sudah. Tadi ketuk dulu. Kelihatan nggak? Nah, tak malu. Nah, ini tulisannya Kak. Fi'lun dod itu mudori Kak. Fi'lun mudori rofa ya. Fi'lun mudoriun marfuun. Nah, ini ada filenya. Terima kasih Kakak, barakallahu fikum, berkah rezekinya, berkah. Ya, silakan tap orange dan tap layar. Terima kasih. Wow. Nah, ini tak malu. Nah, kita tulis nanti tak malu nah khabir. Kita lihat kalau baca Qurannya.
Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam kakak Isti ya. Apakah Siti? Terlalu ini. Makasih kakak. Oh ini Al-Quran Mushaf I'rab kak. Ya, Mushaf I'rab ada di etalase 2 dan 3. Ya, ini ada di etalase saya. Coba kita sematkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang besar dulu, yang besar. Yang besar, mushaf besar I'rab, harganya masing-masing akun silakan dicek di tasnya. Oke, udah saya sematkan. Biasanya kalau pas live itu kita akan mendapat diskon. Biasanya diskonnya 15%. Nah, ini yang besarnya, Kak. Nih yang besar ya. Silakan dilihat ya. Masukin keranjang, check out ya. Jangan lupa di ini lihat. Ini yang ukuran besar, panjangnya 20, panjangnya 30, lebarnya 20. Kalau yang ini A5. A5 ini panjangnya 20, lebarnya 14,5. Kalau disandingkan, saya lihat kan. Tuh. Bedanya ya kak ya, lebih besar. Yang ini lebih besar, yang ini kecil. Oh, saya punya banyak, alhamdulillah. Sekalian berbagi kebahagiaan sama teman-teman bahwa di sini ada Mushaf I'rab, Al-Quran per kata, disertai terjemah per kata dan tajwid warna. Konsultan ahlinya Syekh Ahmad Al-Misri. Baik. Ya. Oke. Karena tadi nggak bisa dibuka. Nah, bisa. Nah, ini seperti ini. Ada ayatnya, ada kisi-kisi i'rabnya, ada terjemah perkata. Ya, gitu. Kita lihat nanti. Yang fi'il mudhari. Baik, fi'il mudhari tadi apa? Ta'maluna. Nah. Nikah. Ya. Ta'maluna khabiro. Ta'maluna fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya apa? Ada wawu nun di sini. Jadi apa? Awalannya ta, akhirannya wawu nun. Jadi apa? Domirnya apa, Kak? Saya tutupin yang bawahnya. Ayo. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Asari. Barakallahu fikum. Ta'maluna di sini ada fa'il. Ya, fa'ilnya. Domirnya apa? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ayo yang mana ini? Mangga sila. Ya, ini Kak Filar Mas nih. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan Kak. Ayo Kak, maju Kak. Ta'maluna di sini fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya apa? Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam Kakak. Ini C apa cok ya? Siap Bu, iya silahkan Kak. Ta'maluna, ayo. Di sini ada domir apa? Antuna. Ibu ini Mas, bukan Bu. Ayo. Kita ulangi dari atas. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Antum. Siapa lagi? Ayo. Oke, kita ulangi ya. Bacanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu jadilah kalian qawwamina, orang-orang yang menegakkan bil qisti pada keadilan, syuhada'a sebagai saksi lillahi karena Allah. Sebentar ya Kak ya.
Walau sekalipun ala anfusikum atas diri kalian awil walidaini atau walidaini kedua orang tua wal akrobina dan kerabat in takun dan jika ada kalian itu menjadi gonian kaya au fakiron atau miskin fallahu dan maka adapun Allah itu aula bihima lebih dekat bihima pada keduanya fala tatabi'u maka janganlah kalian mengikuti al-hawa pada hawa nafsu anta'adilu untuk agar kalian berbuat adil wa'in dan jika talu kalian balikan membelakang itu berputar tu'ridu atau kalian menantang fa innallaha maka adapun Allah itu karena ada dia siapa Allah bima ta'maluna khabir berarti ini apa antum iya Kak Nur tak apa kita lagi belajar baik. Katanya apa ini? Tak maluna berarti amalaya malu. Amalaya malu. Amila. Amila apa amala, Kak? Tak maluna. Saya simpan dulu, nanti kita baca lagi ya. Ta, mim, lam, wawu, nun, ta, maluna. Oke, dikecilin. Ta, maluna. Baik. Ini ada huruf ta. Ini ada huruf ta. Ya, awalan. Ini awalannya. Kemudian, ini ada wawu nun. Ini akhirannya. Nah, ini kalau kita ada pernah lihat seperti ini. Ini mudhari gitu. Fokus di sini. Ada awalan dan ada akhiran. Ada ain, mim, lam. Itu kata. Terdiri dari 3 huruf. Nah, ain, mim, lam. Kalau ada awalannya itu tak, berarti kita lanjut ke mana gitu. Kita nyari-nyari. Kemudian ada wawu nun. Wawu nun ada ta, ada wawu nun. Kita lihat di rumus yang ini, Kak. Oke. Kak kelihatan? Kita besarkan dikit. Amala, oh ya. Amala ya'malu. Oke, amala ya'malu. Ya kan, Kak? Baik. Nah, ada tadi itu apa? Ada ta, ada wawu nun. Kita lihat cari-cari. Ada ta, ada wawu nun. Ada ta, ada wawu. Nah, ini dia ketemu. Ya. Ta wawu nun, maka domirnya apa tadi? Antum. Ya, Kak? Antum. Baik. Kita tuliskan di sini. Baik. Ini adalah tulis apa? Fi'il mudhari. Oke. Dengan di sini ada domirnya, Pak. Ta wawu nun. Ya. Ta wawu nun. Berarti awalannya ta, akhirannya wawu nun. Berarti apa? Halo. Domirnya apa tadi? Antum. Masya Allah. Terima kasih, Kak. Antum. Antum sebagai fa'il. Kita artikannya gimana? Fa'ilnya apa? Kalian. Kaliannya siapa? Kalian laki-laki banyak ya kan? Berarti kalau laki-laki bisa perempuan. Kalian
apa? Mengerjakan. Kalian kerjakan. Oke, sudah ya? Sedang bagus. Kalian laki-laki sedang mengerjakan. Bagus. Kalian laki-laki sedang mengerjakan. Terima kasih. Kalian laki-laki sedang mengerjakan atau akan mengerjakan. Baik. Makanya pakai kalau di dalam Al-Qur'an ada ketemu mudhore, ayat itu terus berlangsung sampai kiamat gitu. Ta'maluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya antum gitu Kak. Maka kita terjemahkan mulai fa'ilnya dulu, subjek dulu. Kalian laki-laki sedang mengerjakan. Ya, melakukan. Bisa, boleh. Udah paham? Kita lihat dari awal ya. Kalau misalnya tak maluna ketemunya di antum. Kalau berarti sekarang kalau tak maluna itu ketemunya di antum. Ini kegedeannya kan. Nah, tak maluna ini ketemunya di antum. Kalau saya pakai nahnu, jadi apa Kak? Silakan. Gak apa-apa diketik biasa aja. Nahnu. Kalau nahnu, nak malu. Iya. Assalamualaikum Pak Supri. Barakallahu fikum. Ya. Nak, mim. Ini kan nun dulu ya Kak. Terus habis itu ada ain, ada mim, ada lam. Terus ada doma. Jadi na malu. Maaf ya Kak ya. Ya, assalamualaikum Kakak ikut gabung ya. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau ini awalannya Kak. Awalan, kemudian ada akhirannya apa? Doma. Akhirannya ini doma. Maka ini akan menuju ke nahnu. Awalannya nun, akhirannya doma. Yang ini ain, mim, lam itu adalah asal katanya gitu kan, 3 huruf itu Kak. Sekarang saya kasih lagi. Ya, apa ya? Kalau nanti belajar i'rob, saya ada isim domirnya nahnu dan dia isim domir muttasil. Masya Allah. Isim muttasil apa? Muttasil rofa ya. Ini udah ketinggian Bu. Kak Enda. Jadi kalau kita pakai nahunya nahu pemula. Jadi kalau ada yang baru belajar ilmu nahwu, kita kasih tahu mudhore apa mudhore itu ada awalan dan ada akhiran gitu Kak. Gitu. Nah kalau sudah misalnya ada awalannya nun, akhirannya adalah domah, maka menuju ke domirnya yaitu nahnu. Maka ketika kita ayo kita terjemahkan gimana? Kalau kita terjemahkan, punten, silakan. Enggak masalah. Enggak. Kita sedang atau akan mengerjakan. Pakainya kami, Kak. Kami, boleh. Kami sedang atau akan mengerjakan. Bagus. Kami sedang atau akan mengerjakan. Bagus, baik. Oke. Kalau kita nanti kan belajar i'rob ya. Nah, kita nanti di samping kita punya mushaf i'rob, ada latihan-latihan untuk i'robnya itu. Saya kasih referensi salah satu bukunya yaitu di ini. Kitab Arab Amsilatul i'rob. Bentar ya Kak ya. Nah itu, lihat. Saya belajarnya di situ Kak. Ya referensi ada beberapa yang bisa nanti. Oke. Ya. Ayo kita ulangi lagi. Berarti kita kalau misalnya huwa ya malu nak iki.
Masuk di sini, diplotkan di sini, Kak. Ya. Nih, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Kalau misalnya ya'malu gimana? Ya'malu, ya'malani, ya'maluna. Tak malu, tak malani. Gitu, Kak? Ya, ya'malu. Oh, berarti ya'malu. Baik. Nggak ada yang nggak ada yang protes saya bacanya. Oke, kita nanti kalau seperti ini wajahnya kita tulis aja dulu. Oh, kita ambil kertas mulai dari awal. Huwa, huwa. Kalau huwa berarti kesini apa ya? Ya, malu. Awalannya ya, akhirannya doma, gitu kan, Kak? Baik. Terus kemarin habis huwa apa? Huma. Kalau huma gimana, Kak? Huma ya malani. Ya malani. Betul tidak? Ya. Ya, betul, Kak. Ya, baik. Sekarang hum. Kalau hum gimana, Kak Pilar Mas? Hum. Ya lu. Nah, ya kan awalannya ya, akhirannya wawu nun. Jadi ya maluna. Ya. Ya, bagus Ibu. Makasih. Kemudian huwa huma hum, ini dia hiya huma hunna. Iya kan? Hunna. Huma hunna. Sekarang hiya. Hiya jadi hiya gimana? Awalannya ta, akhirannya apa? Akhirannya doma. Masya Allah. Tak malu. Oke. Tak malu. Iya. Kalau yang huma gimana? Tak malani. Oke. Tak malani. Ya. Bagus. Bagus, ndak? Sekarang yang huna. Ayo, Kak Nda. Ya, betul, Ibu. Huna, yang huna ya gimana? Coba kita lihat di sini. Huna itu ada huna, bentar ya. Ada ya, baik pakainya ya, bukan tak. Ya, bagus Kak Enda. Ya, mal. Nah, gitu. Ya, mal. Nah, punten. Iya. Ya, malna. Ya. Ya, humahum. Kemudian anta. Anta. Anta, antuma. Antuma. Kemudian antum. Antum. Baik. Oke. Sekarang nih. Anta. Anta gimana, Kak? Betul. Mereka perempuan bekerja. Baik. Mengerjakan. Anta tak malu. Masya Allah Ibu. Barakallahu fikum. Sama dengan huya ya. Iya. Tak malu. Baik. Kemudian antuma. Antuma gimana? Ya. Antuma gimana? Antuma gimana? Uy, tak malani. Ya, tak malu. Ayo kalau antuma gimana?
Takmalani. Coba ini anta ya. Iya, di sini anta. Taf'ulu, taf'ulani. Berarti takmalani. Masya Allah. Iya, takmalani. Baik. Takmalani. Takmalani. Kalau misalnya antum gimana jadi? Tak malu. Nah, seperti tadi ya Kak ya. Tak malu. Nah, baik. Sekarang yang anti. Anti. Antuma. Antun. Nah, ya kan. Anti. Antuma. Antun. Ininya ada tasdidnya Kak. Baik. Ya. Sekarang anti dulu anti. Gimana ya? Renjak gini. Ya malu. Anti tak? Bukan ibu. Anti tak? Salah. Anti itu. Ayo yang lain. Wih, Masya Allah. Tak malina. Terus kemudian, ayo Kak Biru. Gak apa-apa ibu, kita mau dia. Tak malina kemudian. Tak malani. Apa Kak? Tak maluna. Tak malani. Baik, tak malani. Iya, sama seperti yang ini Kak, antuma ini. Tak malani. Kemudian? Betul Ibu, Masya Allah. Kemudian, yang antuna gimana antuna? Tak malna. Baik. Tak mal. Nah. Tak malna. Sekarang yang ana. Ana. Kemudian nahnu. Akmalu. Betul. Ada alif. Kemudian sama doma. Akmalu. Yang ya. Nak malu. Bagus. Nak malu. Oke, ada nun. Nah, kita ulangi. Jadi, kalau kita belajar fiil mudhore, yang diingat itu apa? Awalan, itu ada awalan dan akhiran. Kalau awalannya ya, akhirannya domah, maka ketemunya huwa. Kalau ada awalannya ya, akhirannya alif nun, ketemunya huma. Awalannya ya, akhirannya wawu nun, ketemunya hum. Awalannya ta, akhirannya doma, ketemunya hiya. Ini sama ini ya. Tapi nanti kita meraba-raba gitu. Namanya apa ya? Sihakul kalamnya kita harus paham. Baik. Ada nun, ada ta, ada alif nun. Kemudian ada ya, ada nun gitu. Ketemunya di hunna. Iya ya, jadi tak malu, tak malani, ya malna gitu Kak. Bravo alaik. Lanjut. Antuma ada ta, ada alif nun. Kalau antum ada ta, ada wawu nun. Tulisannya mana bagus. Ada ta, ada ya nun, nih anti. Kalau ada ta, ada alif nun, ini antuma. Ada ta, ada nah. Ya, kemudian ada alif, ada doma. Ini ada nun,
ada doma nahnu. Baik, dah. Ya, kita ya malani ya maluna tak malani ya malna tak malani tak maluna tak malina tak malani tak malna akmalu nak malu. Masya Allah, udah ini kakak, udah maghrib. Kita lanjutkan nanti besok ya, insya Allah. Jadi ada beberapa yang harus kita pahami. Kalau kita lihat itu adalah awalan, ya, kemudian ada akhiran, berarti itu fiil mudhari. Sama-sama. Isim, ya isim bukan izin. Isim domir, ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah ada di sini termasuk di sananya itu ada domir mustatir kalau kita bilang. Ya. Nanti kita besok baru sampai sini ya. Besok jam 4 jam 5-an deh gitu. Jam 5 ya, jam 5 kurang sedikit ya. Besok ya sama-sama, barakallahu fikum. Jadi gitu ya, sudah maghrib, kita buka puasa dulu. Sampai jumpa insyaallah besok, tabarakallah. Pagi itu Sabtu kak, Sabtu, Ahad sama Senin ya. Iya, cuman kadang-kadang saya jam 6-an kan itu. Iya, kita usahakan ya, kita nanti usahakan di pagi itu kita baca mushaf i'rab sambil belajar i'rab juga. Baik, terima kasih semuanya, barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah check out payment, terima kasih yang sudah ikut meramaikan. Saya undur diri, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.